Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik terjadi pada H-4 hingga H-2 Lebaran. Untuk itu Menteri Perhubungan mengimbau masyarakat yang akan mudik agar berangkat lebih awal dan melakukan perjalanan balik pasca Lebaran lebih akhir. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman agar berangkat lebih awal. Sedangkan untuk perjalanan balik setelah mudik, Menhub menyarankan masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih akhir. Kementerian Perhubungan sendiri memprediksi puncak arus mudik terjadi pada H-4 hingga H-2 Lebaran. Kapolres, Dandim, dan Kadisub. Nah ini kelihatan hari H dan 10-11 puncaknya adalah H-4 dan 3 dan 2. Anjuran kita adalah H5 dan seterusnya. Itu lebih prefer untuk dilakukan. Sebaliknya pulangnya juga lebih akhir. Kita tahu cuti atau libur anak-anak itu tanggal 4 sampai 16 April. Jadi memungkinkan kepulangan itu lebih awal, kepulangan lebih awal, kembalinya lebih akhir. Pemerintah menyatakan telah mengambil sejumlah langkah dan berupaya semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat selama angkutan arus mudik maupun balik lebaran di semua lintas moda transportasi. Kemenhub misalnya menjelang musim mudik lebaran telah memeriksa kelaikan operasi atau RAM cek kendaraan angkutan serta sarana dan prasarana lainnya. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, masih seputar arus mudik Lebaran 2024 di mana kita sudah dalam hari-hari menjelang puncak arus mudik di Lebaran tahun ini. Adapun Kementerian Perhubungan sendiri memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-2 Lebaran atau pada 8 April 2024. Menteri Perhubungan menyebut akan ada 26,6 juta orang pulang kampung saat momen Lebaran. Jumlah pemudik pun diprediksi akan terus bertambah setiap harinya hingga hari H Lebaran. Ya, terkait tingginya potensi jumlah pemudik Lebaran, terutama via jalur darat, sejumlah lokasi di sepanjang jalan tol Trans Jawa dikhawatirkan akan menjadi titik kemacetan saat puncak arus mudik Lebaran. Alhasil, Menteri Perhubungan meminta pengaturan khusus terhadap titik penyempitan arus kendaraan ataupun bottleneck di tol yang ada di Jawa Barat dan juga rest area, karena banyak pertemuan dan tempat istirahat yang kerap menjadi titik kemacetan. Meskipun Menteri Perhubungan memastikan pihaknya sudah memetakan rest area hingga buffer zone mudik Lebaran di antaranya di wilayah Cipali, Merak hingga Ketapang. Adapun terkait rencana pengaturan di rest area sendiri, Menhub menyebut bahwa Polda Jawa Barat ini akan melakukan langkah persuasif untuk memperlancar arus kendaraan. Selain itu, penanganan dan kebijakan yang tepat juga diperlukan untuk mengatasi pasar tumpah yang juga kerap kali berkontribusi pada kemacetan saat mudik Lebaran. Sementara itu pemirsa, guna mendukung arus lalu lintas mudik Lebaran, Kementerian PUPR juga menyatakan bahwa 7 ruas tol siap difungsikan sementara selama periode Lebaran di tahun ini. Ruas mana sajakah yang telah ditetapkan sebagai tol fungsional selama Lebaran? Berikut informasinya. Guna mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas Lebaran 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan akan memfungsikan sementara 7 ruas jalan tol. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, total panjang 3 ruas jalan tol fungsional di Pulau Jawa mencapai 50,45 km. Tak hanya di Pulau Jawa, 4 ruas jalan tol di Sumatera juga akan difungsikan sementara. Tahun ini insya Allah akan ada jalan tol yang dapat dilalui secara fungsional, sudah rigid payment semua, ya, belum dioperasikan secara resmi, jadi sudah dapat difungsikan pada H-7 tanggal 4 April sampai dengan H+7 tanggal 16 April. Kemudian selain itu terdapat 134 tempat istirahatnya yang tersebar juga di seluruh jalan tol. Adapun ruas jalan tol di Pulau Jawa yang akan difungsikan sementara meliputi tol Cikampek 2 Selatan, ruas Kertanegara Sadang,
tol Solo Yogyakarta segmen Kolomadu Klaten, dan tol Cimanggis Cibitung seksi 2B Cikias Cibitung. Sedangkan 4 ruas tol di Sumatera yakni tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Prapat seksi 2 Kuala Tanjung Indrapura dan seksi 3-4 Tebing Tinggi Sinaksak, tol Bangkinang Kota Kompor, tol Indrapura Kisaran seksi 2 50 Kisaran, dan tol Kayu Agung Palembang Betung sebagian seksi 3 Musi Landas Desa Sukamulya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, dalam rangka mendukung mudik lebaran, Menteri PUPR mengungkapkan kondisi kemantapan jalan nasional di seluruh wilayah Indonesia sebesar 94,2% dengan total jalan sepanjang 47.603 km. Menteri PUPR juga memastikan kesiapan infrastruktur jalan tol sepanjang 2.835 km untuk mudik lebaran. Lebih lanjut, untuk menyiapkan prasarana transportasi darat jelang mudik dan balik lebaran 2024, Kementerian PUPR memastikan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, BMKG, Badan Usaha Jalan Tol, dan juga kementerian atau lembaga negara terkait. Ya, pemirsa, tak hanya memastikan kesiapan jalan tol, sebanyak 134 tempat istirahat ataupun rest area ini juga siap beroperasi untuk melayani para pemudik. Rest area tersebut terbagi ke dalam 4 titik utama di ruas tol, mulai dari Jalan Tol Trans Jawa hingga Jalan Tol Trans Sumatera. Selain itu, Menteri PUPR juga menyebut skema potongan tarif tol dapat dimanfaatkan oleh para pemudik yang sudah ditetapkan oleh sejumlah operator jalan tol yang berkisar di antara 20%. Sementara itu, pemirsa, pasca sudah diberikannya potongan tarif tol sebesar 20%, terbaru DPR RI mengusulkan agar potongan tarif tol selama lebaran dinaikkan menjadi 50%. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait usulan tersebut, berikut kita simak informasi selengkapnya. DPR RI mengusulkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono agar menambah diskon tarif tol 30%. Sehingga total potongan tarif untuk jalan bebas hambatan saat mudik lebaran 2024 mencapai 50%. Anggota Komisi 5 DPR RI Sigit Sosiantomo menilai diskon 20% yang saat ini diberikan oleh sejumlah operator jalan tol tidak cukup. Bahkan ia membandingkan dengan Malaysia yang memberikan penggratisan tarif tol selama 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Pak Menteri berinisiatif mendiskon sampai 50% gitu, Pak Menteri. Itu kan tadi mereka dari badan usaha BUJT, ya. Sekarang Pak Menteri PU-nya sendiri dapat diskon dari Menteri PU. Saya setuju sama Pak Ketua. Pak Ketua kan tadi minta diskon 50%. Ya. 30% untuk diskon dari Menteri PU. Kenapa? Oleh karena itu kebijakan Pak Menteri PU ya, yang populis saya kira sangat diperlukan. 50% Pak Menteri. Masa kalah sama Malaysia? Ya, Malaysia gratis tol saat lebaran. Adapun saat ini sejumlah operator atau badan usaha jalan tol sudah memberikan diskon tarif tol di kisaran 20%. Seperti misalnya Jasa Marga yang memberikan diskon tarif tol sebesar 20% di jalan tol Trans Jawa dari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya saat periode lebaran 2024. Diskon tarif tersebut berlaku untuk jalan tol yang dikelola Jasa Marga Group, yaitu integrasi Jalan Tol Jakarta Cikampek dan Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan Kanci, Jalan Tol Batang Semarang, dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono merespons usulan anggota Komisi 5 DPR agar menaikkan diskon tarif tol menjadi 50% selama periode lebaran. Menteri PUPR mengatakan bahwa usulan kenaikan diskon tarif tol tersebut menjadi 50% hanyalah sebuah wacana. Yang menyangkut usulan DPR agar pemerintah menyumbang 30% sisanya sehingga diskon bisa genap jadi 50%, menurut Menteri PUPR hal tersebut tidak memungkinkan. Pasalnya hal ini berarti pemerintah harus menggelontorkan subsidi sehingga akan membebani uang negara dalam bentuk kompensasi kepada operator jalan tol. Adapun terkait potongan tarif tol yang sudah diberikan yakni sebesar 20% yang telah diterapkan oleh Badan Usaha Jalan Tol selama periode lebaran ini bersifat sukarela. Artinya operator terkaitlah yang mengusulkannya dan dengan demikian besarannya bergantung pada kebijakan masing-masing operator. Adapun terkait potongan tarif tol, pemudik dapat memanfaatkannya di sejumlah ruas tol yang tersebar di Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, dan Tol Krian Legundi Bundar.
Ya pemirsa, segala persiapan sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga antisipasi sudah dilakukan untuk kemudian menghadapi momen mudik lebaran 2024. Namun di sisi lain pemudik juga harus menyiapkan diri, menyiapkan kendaraan apabila memang melalui jalur darat untuk mudik lebaran 2024 agar kemudian perjalanan mudik bisa berlangsung dengan nyaman, aman dan juga lancar. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.